Pada tahun 1975, seorang perempuan cantik bernama Hornkla hidup sebatang kara sebagai homeless atau tunawisma. Ia terombang-ambing di tengah hujan salju yang menggigit, tubuhnya menggigil, tak mampu lagi menahan hawa dingin yang menusuk. Hingga akhirnya, ia mengalami hipotermia. Dalam kondisi tubuh yang nyaris membeku, Hornkla tergeletak tanpa daya. Namun, takdir berkata lain, seorang pria muncul dari balik kabut salju dan menyelamatkannya dari cengkraman udara yang mematikan. Pria itu membawanya pulang ke rumahnya, namanya Ryu. Di kediaman Ryu, Hornkla diberi minuman untuk membalikan suhu tubuhnya yang nyaris beku. Istri Ryu yang tengah hamil besar menatapnya dengan cemas, lalu bertanya, "Dari mana asalmu? Kenapa kau berkeliaran di tengah udara se ekstrim ini?" 일단 먹어. 어디 갈 데는 있어? 여보. Sementara itu, Ryu diam-diam sedang membutuhkan bantuan di restorannya. Kebetulan sang istri tidak bisa lagi membantu karena kehamilannya yang semakin besar. Mungkin kehadiran Hornkla bukan hanya takdir, tetapi juga kesempatan. Dengan senang hati, Hornkla menerima pekerjaan itu. 대신 먹여주고 재워는 줄게. Beberapa minggu berlalu, saat Ryu akhirnya pulang setelah seminggu menghilang, Hornkla yang sedang mencuci piring bertanya, "Kau kemana saja?" Ryu menjawab singkat, "Pengendalian hama. Aku baru saja menangkap beberapa serangga, tapi serangga di sini bukan hewan biasa, mereka adalah target." Ryu sebenarnya seorang pembunuh bayaran yang dingin dan brutal. 벌레 좀 잡았다고. Singkat cerita, saat Ryu bersama istrinya sedang keluar dari rumah, Hornkla yang sedang sendirian tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang pelanggan restoran yang tak lain adalah seorang tentara otak cabul dan tak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Okay. Di saat keadaan menjadi genting, Hornkla berusaha bertahan dari serangan bejat itu. Tiba-tiba, ya, tentara itu tewas di tempat. Hornkla yang trauma dan ketakutan hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, Ryu pulang tepat waktu dan melihat mayat itu. Hornkla panik dan buru-buru meminta maaf. Namun, Ryu tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. 벌레 한 마리 죽인 거야. 괜찮아. 손도. Ia menenangkan Hornkla dan berkata, itu hanya serangga biasa. Melihat keberanian Hornkla, Ryu memujinya dan memberinya julukan Cakar Tanduk atau Hornkla. Sejak saat itu, Ryu merekrutnya ke dalam agensi pembunuh bayaran. Hari itu menjadi awal dari kehidupan baru Hornkla sebagai seorang pembunuh brutal yang sangat lihai dan tak terdeteksi oleh pihak berwenang. Selama 6,5 dekade menjalani hidup sebagai pembunuh bayaran, Hornkla telah mengukir reputasi sebagai eksekutor yang tak pernah gagal, berpengalaman, dingin, dan tak tersentuh hukum. Di dalam agensinya, Hornkla bukan hanya dihormati, ia dijadikan simbol. Sebuah legenda hidup dijuluki Ibu Suri. Julukan itu bukan sekedar panggilan, ia memegang peran penting layaknya pengatur dalam istana para pembunuh yang tak pernah meleset dalam menuntaskan targetnya. Di sebuah kereta api, Ibu Suri yang sudah berusia 65 tahun, ia sedang menikmati masa tuanya, namun seorang bapak, kita panggil saja Komar, ia memaki wanita hamil yang duduk di kursi khusus ibu hamil. Ia tak terima harus berdiri, meski kursi itu memang bukan untuknya. Sikap Komar membuat penumpang lain heran dengan kelakuannya. 여기 임산부 배려석이고. 저 임신했다니까요. Mendengar kericuhan itu, Ibu Suri menatap Komar sambil membuka sebuah novel. Jelas, ia tidak sekedar menikmati masa tuanya. Ia sedang menjalankan tugas melenyapkan Komar yang dalam istilah agensi pembunuh target disebut sebagai hama masyarakat. Setelah memastikan targetnya yang tersembunyi dalam catatan di novel benar adalah Komar, Ibu Suri perlahan mendekatinya. Di tangannya tergenggam senjata legendaris, sebuah tusuk konde. Saat kereta tinggal beberapa menit lagi berhenti di stasiun, tiba-tiba
Saat kereta berhenti dan penumpang mulai keluar, tiba-tiba Komar terjatuh dengan tubuh ngajongkeng kaku. Para penumpang langsung panik dan kaget melihat kejadian itu. Sementara itu, Ibu Suri berjalan cepat ke toilet untuk menghilangkan jejak. Yang mengejutkan, tusuk konde yang digunakannya bukanlah hiasan biasa, melainkan alat suntik kecil yang sudah disetting dengan racun mematikan. Setelah menuntaskan misinya, Ibu Suri menulis laporan eksekusi target untuk disetorkan kepada admin agensi pembunuh. Namun, setelah puluhan tahun menjalani profesi sebagai eksekutor tercepat dan paling mematikan, tubuhnya mulai melemah. Di usia senja, ia mengalami gejala carpal tunnel syndrome, efek samping dari refleks tajam dan kecepatan ekstrim yang dulu menjadi andalannya. Kini, sistem sarafnya mulai terganggu. Di kantor pembunuh serangga atau Hamasin Seong, diperlihatkan dengan manajer Son yang baru turun dari mobil. Dia merupakan atasan dari Ibu Suri. Namun, saat ia akan masuk ke dalam kantor, tiba-tiba datang seorang klien meminta bantuan kepada Son. Son malah mengacukannya dan meninggalkan ibu tersebut. Di dalam kantor, Son meletakkan berkas di meja Jangbi. Itu merupakan misi Jangbi, targetnya direktur yang selingkuh dari istrinya selama 30 tahun. Jangbi menolak tegas, kita hanya membersihkan hama yang meresahkan masyarakat, bukan urusan ranjang. 방역이 아니라 그냥 대모님이 하시면은 시정청부 아닌가? Son yang mendengar omelan itu langsung membalas dengan alasan bahwa jika terus-menerus memilih-milih pekerjaan, kantor Hamasin Seong tidak akan bisa bertahan. Dunia sudah berubah. Sementara itu, Jangbi merasa bingung. Ia selama ini selalu mengikuti prinsip dan aturan yang ditanamkan oleh Ibu Suri. Ia takut ketahuan kalau ada tindakan yang menyimpang dari undang-undang kantor. Karena kebingungan dan ketakutan itu, Jangbi pun memilih meninggalkan ruang tersebut. 없으면 우리 신성방역이 어떻게 유지가 됩니까? 못 들은 걸 하지. Sementara itu, di tempat lain, Ibu Suri mendatangi sebuah rumah sakit hewan bernama RS Sato. Ia datang sambil membawa seekor anjing yang tampak lemah. Di ruang periksa, seorang dokter hewan bernama Pet Kang baru saja selesai mengobati anjing tersebut. Ia lalu berkata kepada Ibu Suri, "Tolong jangan menelantarkan anjing ini lagi di jalanan. Usianya sudah tua." Namun, Ibu Suri merasa tidak terima. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak menelantarkan anjing itu. Justru ia menemukan anjing tersebut tergeletak di jalan dalam kondisi memprihatinkan dan membawanya ke sini untuk diselamatkan. Mendengar penjelasan itu, Pet Kang pun kemudian meminta Ibu Suri untuk mengadopsi anjing tersebut. Scene berpindah kepada tokoh kedua dalam film ini, yaitu Towo yang diculik oleh segerombolan gangster. Mereka berniat membedah tubuh Towo untuk dijual organ dalamnya sesuai pesanan dari seorang klien. Namun, Towo sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun menghadapi para gangster tersebut. Ia justru terlihat tenang dan penuh percaya diri. 10억? 10초. 알았어. 그럼 내가 네 목 따는데. Beberapa saat kemudian, dalam waktu singkat hanya 10 detik, Towo berhasil membalikan keadaan. Ia menjadi satu-satunya yang masih berdiri di antara para tubuh gangster yang telah tumbang. Bos geng adalah satu-satunya yang masih hidup. Namun dalam kondisi ketakutan dan kebingungan, Towo mengeksekusi bos gangster tersebut setelah menyampaikan maksud dan alasannya. Ia mengungkapkan bahwa para korban penculikan termasuk Pak Dae Rimdong telah dibunuh secara kejam. Dan kini giliran mereka yang harus menerima balasannya. Aksi brutal itu dilakukannya bukan karena suruhan siapapun, melainkan demi menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya adalah seorang pembunuh paling brutal. Dan tanpa ragu, Towo pun menghabisinya. 이렇게 하시는 목적이 있을 거 아니에요, 목적이. 유명해지는 거. Pada saat yang sama, Son mulai mencari Towo karena namanya mulai dikenal luas di kalangan para pembunuh. Son memiliki niat untuk merekrutnya ke dalam organisasi. Namun, ketika pencarian itu berlangsung, Towo justru lebih dulu menyerang.
Ia menggunakan sebuah forklift dan mengangkat mobil Son hingga tergantung di udara, bahkan berniat menjatuhkannya ke jurang. Meski berada dalam situasi genting, Son tetap tenang. Ia lalu menyodorkan kartu identitas Hama Shin Seong, menunjukkan bahwa dirinya adalah ketua serikat pembunuh bayaran. Son memberikan penilaian terhadap keterampilan Towo yang dianggapnya sangat terampil dalam mengeksekusi target. Ia menganggap kemampuan itu akan sia-sia jika hanya digunakan dalam perkelahian jalanan yang tak memberi keuntungan. Mendengar penilaian dari tawaran tersebut, Towo akhirnya menyetujui ajakan Son. 나 비싼데 괜찮겠어요? 이걸로 합의 보시죠. Sementara itu, di sisi lain, Ibu Suri melangkah masuk ke kantor agensi pembunuh bayaran. Pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita, seorang ibu yang sejak awal film terus datang dan memohon bantuan dari Son. Hingga hari ini, wanita itu masih setia menunggu dengan harapan masalah pribadinya mendapat perhatian dari agensi. Saat Ibu Suri melintasi lorong utama, seluruh pembunuh bayaran yang hadir serempak berdiri dan memberi hormat. 안 드셨으면 같이 드시죠. 식사하셨어요? Sosok legendaris itu bukan hanya seorang senior, melainkan simbol hidup dari sejarah panjang agensi. Tanpa sepatah kata, Ibu Suri berjalan menuju meja depan dan menyerahkan laporan misinya kepada sekretaris utama agensi Hama Shin Seong yang bernama Cho Yop. Cho bukan sekedar sekretaris biasa, ia adalah ahli IT di kantor tersebut. Orang yang berada di balik layar dan mengendalikan seluruh sistem pengawasan termasuk CCTV. Saat para pembunuh bayaran menjalankan aksinya, Cho lah yang memastikan semuanya berjalan lancar tanpa meninggalkan jejak. Setelah laporan mengenai misi pembunuhan sebelumnya di kereta api diserahkan, Ibu Suri melirik ke arah luar. Ia kemudian menanyakan tentang perempuan yang sedari tadi terlihat merengek di depan kantor memohon bantuan. Cho pun menjelaskan bahwa perempuan itu datang untuk meminta agensi membalas perbuatan sekelompok gangster, para bajingan yang sambil mengonsumsi barang laknat telah memukuli putranya hingga kojor. Penyebabnya hanya karena putranya mencoba membela pacarnya yang ditipu oleh geng tersebut. Perempuan itu bahkan telah menyerahkan seluruh data dan rekaman terkait para pelaku. Namun sayangnya, Son menolak permintaannya. Alasannya, kasus tersebut dianggap terlalu rumit dan menyentuh banyak kepentingan. Terlalu sensitif jika agensi ikut turun tangan. 그래서 손 실장이 리젝했어요. 절차도 지키래서. 갉아먹을 대로 갉아먹다가 본론 뭐냐니까. Son kembali melanjutkan penawarannya. Ia berusaha meyakinkan bahwa daripada membunuh tanpa arah dan tujuan yang jelas, kemampuan Towo akan lebih berguna jika digunakan untuk pengendalian hama di bawah naungan mereka. Yang dimaksud Son bukanlah menangkap serangga biasa, melainkan membasmi para kecoa, sebutan bagi mereka yang merusak masyarakat dari dalam. Tujuannya adalah untuk membersihkan dunia demi melindungi orang-orang tak bersalah. Namun, dengan polontong dan beragajul, Towo menolak tawaran itu dengan sikap sombong. Son yang tidak ingin kehilangan sosok pembunuh berbakat seperti Towo berusaha menahannya. 너는 주유할게. Dengan sikap arogan, Towo justru memancing keributan di kantor pusat. Aksinya memicu reaksi dari para pembunuh bayaran lainnya yang langsung bersiap siaga dan mendekat. Towo menyatakan niat untuk keluar dari tempat itu setelah menyingkirkan Son. Namun, sebelum kalimat itu selesai terucap, seseorang tiba-tiba muncul dari belakang. 진지한 데라는 건 알겠고. 그 애가 몰라서 장난 좀 친 건데. Ya, Ibu Suri datang tanpa basa-basi. Ia langsung melancarkan serangan menggunakan senjata andalannya, tusuk konde beracun yang diarahkan tepat ke telinga Towo. Serangan cepat itu membuat Towo terdiam sekaligus menyadari satu hal penting. Tempat ini bukanlah area permainan, melainkan sarang para pembunuh berdarah dingin yang selalu haus akan mangsa. Ibu Suri yang telah mengetahui segalanya sejak awal menatap Towo dengan tajam. Di bawah tekanan dan ancaman yang nyata dari sosok legendaris itu, Towo akhirnya menyadari posisinya dan memutuskan untuk menjadi bagian dari Hama Shin Seong. Pada akhirnya, Towo menerima misi pertamanya sebagai pengendali hama,
misi yang sebelumnya sempat ditolak oleh Jang Bi. Targetnya adalah seorang direktur yang dikenal gemar berselingkuh dan mempermainkan hati para wanita, termasuk istrinya sendiri. Tanpa banyak basa-basi, Towo langsung merangsek masuk ke kantor sang direktur. Dengan sikap arogan dan aura psikopat yang begitu kuat, ia menghabisi pria itu secara brutal dan tanpa ampun. Setelah menyelesaikan misinya, Towo kembali ke kantor untuk menyerahkan bukti. Ia meletakkan sebuah kotak kecil di meja milik Cho. Ketika kotak itu dibuka, Cho terkejut bukan main. Di dalamnya terdapat cincin lengkap dengan potongan jari si target. 아이씨, 차장님. 손가락을 다 가져왔네? 나랑 잠깐 얘기 좀 할까요? 28마디 맞는지 체크. Scene kemudian berpindah ke seorang wanita ani-ani, spesialis penggoda pria-pria tua berduit. Modusnya sederhana, rayu, dekati, habisi, lalu rampas harta. Korbannya kali ini adalah seorang pria tua kaya. Setelah membunuh korbannya secara licik, wanita itu melenggang santai ke dalam mobil sambil membawa perhiasan hasil rampasan. Namun saat ia hendak beranjak pergi, tiba-tiba... 왜 죽였어? sebuah kapak melayang dan menghantam tepat di bebenguknya. Jang Bi muncul dari kegelapan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh agensi. Wanita itu memang dikenal licin dan sering lolos dari jerat hukum, sementara jumlah korban dari tindakannya sudah terlalu banyak. Itulah sebabnya sekretaris Cho secara khusus mengutus Jang Bi untuk menangani kasus ini. Jang Bi kemudian membawa wanita tersebut ke sebuah tempat sepi. Ia merencanakan kematiannya agar terlihat sebagai sebuah kecelakaan tragis. Ketika semuanya sudah disiapkan, Jang Bi turun dari mobil, meninggalkan sang wanita yang masih dalam keadaan lemah di dalam kendaraan. Namun, tanpa diduga, seorang gadis kecil menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Saat melihat Jang Bi hendak pergi, gadis itu berteriak ayah. Jang Bi terdiam, ia tahu gadis itu bukan putrinya. Ia hanyalah orang asing. Tapi dalam benaknya, bayangan masa lalu kembali muncul, sosok putrinya yang telah lama meninggal seolah hadir kembali dalam diri anak itu. Esok paginya, ketika Ibu Suri sedang berbelanja di Borma, ia melihat berita tentang pembunuhan 2 orang perempuan. Ternyata pelakunya adalah Jang Bi yang gagal dalam menjalankan misinya. Kabar itu membuat Son geram. Ia paham betul jika kesalahan ini dibiarkan, nama baik agensi akan tercoreng. Dan di dunia pembunuh bayaran, satu kesalahan saja bisa menghancurkan seluruh sistem yang telah dibangun. Tanpa membuang waktu, Son segera menghubungi Ibu Suri. Masalah ini harus segera diselesaikan, tidak boleh ada celah. 대모님, 근데 어떻게 찾으시게요? 원칙은 원칙이죠. 그럼 갈 데가 뻔하지 뭐. Tak butuh waktu lama, Ibu Suri mendatangi Jang Bi yang saat itu sedang berada di pemakaman anaknya. Jang Bi tahu persis kedatangan itu bukanlah kunjungan biasa, itu adalah eksekusi. Ia telah melanggar prinsip dan aturan agensi Hamasin Seong terlalu jauh. Ibu Suri mendekat perlahan, kemudian mulai menarik pakakas. Tiba-tiba... Ya, Jang Bi menyerang Ibu Suri terlebih dahulu karena Jang Bi tak mau mati begitu saja. Jang Bi langsung kabur. Terjadilah pengejaran yang tidak terlalu seru tapi menegangkan. Saat Ibu Suri hampir mendekat, tiba-tiba sebuah motor melintas dan memotong laju mobilnya. Motor itu sengaja menghalangi, membuat pengejaran terbagi menjadi 2 arah yang membingungkan. Namun, Ibu Suri bukan pemburu biasa. Ia mematikan lampu mobilnya, menyatu dengan gelap malam, hilang dari pandangan. Jang Bi yang mengira sudah lolos, tiba-tiba... Dengan begitu, mobil Jang Bi tisuk-seruk ke dalam jurang. Ibu Suri pun perlahan mendekat, menatap ke dalam reruntuhan kendaraan yang sudah ringsek. Jang Bi tampak tak bernyawa, penuh luka akibat kecelakaan brutal tersebut. Namun, saat Ibu Suri lengah,
usianya yang semakin tua, meskipun kelincahan dan ketangkasannya masih mumpuni, kekuatan bertarung Ibu Suri sudah tidak setangguh dulu. Pertarungan melawan Jang Bi terasa berat dan jelas mulai menyulitkannya. Namun, tepat saat Jang Bi hendak melancarkan serangan terakhir, Towo tiba-tiba muncul dari balik bayangan dan menusuk Jang Bi dari belakang tanpa ragu. 감정에 휘둘리다가 일을 망쳤으니 지루해서 죽는 줄 알았네. 내일이야. 내일이기도 해. Ya, tepat sekali. Sedari tadi yang mengacau di perjalanan ada sebuah motor yang mengganggu jalannya pengejaran. Itu adalah Towo sendiri. Ibu Suri tidak bisa menerima jika pekerjaannya dibantu orang lain. Hal itu memicu perselisihan antara dirinya dan Towo. Towo yang mulai kehilangan respek berkata, jadi ini sosok legendaris yang katanya tak terkalahkan, tapi yang kulihat hanya nini-nini 7 mulut, penuh huis dan wajahnya dipenuhi keriput. Merasa tak dihargai, Ibu Suri hanya diam. 레전드라더니 주름도 주고. Towo pun pergi, meninggalkan Ibu Suri untuk menyelesaikan tugasnya seorang diri. Padahal jauh di lubuk hati, Ibu Suri merasa berat karena yang harus ia bunuh bukan hanya rekan seprofesi, tapi sahabat lama yang pernah berjuang bersamanya di agensi. Setelah kejadian itu, Ibu Suri meninggalkan lokasi dengan tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Luka di punggungnya terus berdarah, membuat tangannya gemetar di balik kemudi. Tiba-tiba, bayangan Ryu muncul di kursi penumpang. Kau terlalu banyak berbelas kasihan, itu bukan prinsip kita, itu kelemahan. Ibu Suri tahu suara itu hanya halusinasi, tapi kata-kata itu nyata dan menyakitkan. Tak kuat lagi menahan luka dan beban emosional, kesadarannya perlahan memudar, membuat mobilnya hilang kendali. Dalam pingsannya, Ibu Suri terbawa ke dalam mimpi yang kelam, kenangan masa lalu yang terus menghantuinya. Ia melihat kembali wajah Ryu, rekan sekaligus orang yang sangat ia percaya. Kilasan demi kilasan datang cepat, keluarga Ryu yang dibantai secara brutal oleh anggota geng. Dan ini menjadi bukti, dengan kata-kata Ryu, jangan menembak kupu-kupu dengan pistol, kau terlalu banyak berbelas kasihan, itu bukan prinsip kita. Saat melihat Ryu yang sedih dengan meninggal anak dan istrinya, tiba-tiba 혹시나해서 봤는데 어르신이 계셨고요. 부하만 열상 8cm 상처인데. Ibu Suri terbangun di sebuah ruangan rumah sakit Sato. Tubuhnya terasa berat, namun nalurinya sebagai pembunuh masih tajam. Begitu melihat sosok asing berdiri di dekat ranjangnya, tanpa pikir panjang, ia meraih pecahan botol di samping dan langsung menodongkannya ke leher Kang itu. Aku Kang, dokter yang menyelamatkanmu. Singkat cerita, Ibu Suri menemui Son dan mempertanyakan alasan dibalik keputusannya mengirim bantuan untuknya. Ia merasa seolah agensi sudah tidak lagi mempercayainya. Son menjawab dengan tenang, bagi dirinya ini bukan soal kepercayaan, melainkan rasa khawatir. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Ibu Suri, karena baginya Ibu Suri adalah aset paling berharga di dalam agensi. Namun jawaban itu tak sepenuhnya memuaskan hati Ibu Suri. Ia merasa ada yang berubah. Agensi ini sudah tidak seperti dulu. Dahulu mereka hanya membasmi para mafia, gangster, dan penjahat yang benar-benar merusak moral masyarakat. Kini semua tampak berbeda. Mereka membunuh demi urusan pribadi dan kepentingan bayangan yang tidak lagi jelas arahnya. Melihat kondisi ini, Ibu Suri teringat pada ayah Son saat masih muda, sosok yang memegang teguh prinsip dalam dunia kelam tersebut. Namun, Son tidak bisa menerima perbandingan itu. Baginya, apapun yang terjadi, keputusan akhir tetap ada di tangannya, dan semua anggota wajib mematuhinya. 아닙니다. 권한엔 책임이 따르는 거야. 아니, 네 아버지 참 젊었었네. 대모님도 참
한창이셨죠, 예? Di luar kantor, saat Ibu Suri hendak pulang, langkahnya dihentikan oleh Towo yang tiba-tiba menghadangnya. Ia mempertanyakan keputusan Ibu Suri yang membiarkan seorang saksi seperti Dr. Kang tetap hidup setelah menjalankan misi. Menurutnya, jika pihak agensi sampai mengetahui hal tersebut, Ibu Suri bisa saja mengalami nasib yang sama seperti Jang Bi. Ibu Suri menyadari resikonya, namun tidak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Ia justru mendekat, menodongkan pakakas, memberi peringatan tegas kepada Towo agar tidak mencampuri urusannya. 오래 살고 싶으면 Peristiwa itu justru membuat Towo semakin penasaran terhadap sosok Ibu Suri. Ia bertanya-tanya mengapa wanita tua itu begitu disegani dan dihormati di kalangan pembunuh bayaran. Malam itu, setelah kantor agensi tutup, Towo menyelinap masuk dengan sangat hati-hati. Ia sudah mempelajari tata letak gedung dan tahu persis di mana letak titik-titik buta dari kamera pengawas. Dengan cepat dan tanpa suara, ia menyusup ke ruang arsip rahasia. Di sana, ia mulai membuka satu persatu berangkas lama yang berisi catatan pembunuhan. Hampir semua dokumen memuat nama Ibu Suri sebagai eksekutor utama. Tangannya terhenti ketika menemukan sebuah catatan tua. Di dalamnya tertulis tanggal dan lokasi pembunuhan yang ternyata sama persis dengan hari kematian ayahnya bertahun-tahun lalu. Dari titik itulah muncul rasa dendam dalam diri Towo, dendam yang tumbuh terhadap sosok Ibu Suri yang kini diyakininya sebagai orang yang telah membunuh ayahnya. Beberapa minggu setelah Towo berhasil membobol data rahasia agensi, ia akhirnya berbicara langsung dengan Son. Dalam pertemuan itu, Son mulai mengungkapkan pandangannya. Ia menilai bahwa agensi ini sudah terlalu tua, 4 dekade berdiri, namun pondasinya kini rapuh. Baginya, semua itu harus dirobohkan. Towo yang masih menyimpan banyak pertanyaan menyebut nama Ibu Suri. Son menyamakan Ibu Suri dengan singa tua yang masih ingin menjadi raja. Dulu ditakuti, kini justru dianggap sebagai penghambat. Towo pun mulai curiga. Ia bertanya-tanya apakah Son berniat menjatuhkan Ibu Suri. Tapi Son menjawab bahwa bukan dirinya yang akan melakukannya, melainkan waktu itu sendiri. 그런 거에 맥을 못 주죠. 알바기로 딱 버티고 있으니까. 세운 유라는 원조 양반이 있었는데. Son lalu menatap Towo dan mulai bercerita. Dulu, agensi ini didirikan oleh seorang pembunuh bayaran legendaris bernama Ryu. Ia membangun agensi dengan tujuan mulia, membasmi kejahatan dari akar-akarnya. Namun, Ryu akhirnya tewas dalam sebuah misi gila saat ia nekat menyerang kelompok gangster seorang diri. Ia tidak peduli meski nyawanya jadi taruhan, asalkan bisa membalaskan kematian istri dan anaknya. 구제 지내고 오느라고 늦었다. 날 복수한다고 우리 대모님이 탈혈 단신으로 그래서 조각으로 바꾸고 Namun bagi Son, semua kisah itu hanyalah beban dari masa lalunya. Baginya, legenda tetaplah legenda, tak selamanya dibutuhkan di dunia nyata. Ia percaya sampah dari masa lalu seharusnya dibuang, bukan diwariskan. Mendengar semua itu, Towo mulai merasa pendiriannya selaras dengan pemikiran Son. Dari sanalah tumbuh niat dari dalam dirinya untuk melenyapkan Ibu Suri. 모른 처분돼야지 않겠어요? Malam harinya, Ibu Suri kembali ke tempat yang begitu akrab di memorinya. Ingatannya melayang ke masa lalu, tepat pada hari terakhir bersama Ryu sehari sebelum ia tewas. Di sebuah kuil sunyi yang jauh dari keramaian, Ryu terlihat sedang berdoa untuk istri dan anaknya yang telah tiada. Di tempat itu pula, Ryu secara resmi berpamitan kepada Ibu Suri, mengakhiri tugasnya setelah puluhan tahun bertugas sebagai pembunuh bayaran. Sebelum pergi, ia menyerahkan tusuk konde, senjata khas milik Ibu Suri, sebagai kenang-kenangan sekaligus lambang kepercayaan terakhir yang ia titipkan. Ryu juga berpesan agar Ibu Suri menjaga Hama Shinseong dengan baik. 벌써 10년이 지났더라. 그걸로 신성방역을 잘 지켜라.
Sejak kepergian Ryu, hidup Ibu Suri dipenuhi oleh kelelahan dan frustasi. Sosok satu-satunya yang ia percaya sepenuhnya telah tiada, meninggalkan lubang besar dalam hatinya. Esok paginya, Son mendatangi rumah Ibu Suri untuk menyerahkan berkas misi baru. Targetnya kali ini adalah Kang, seorang dokter yang pernah menyelamatkan nyawa Ibu Suri di masa lalu. Merasa ada yang janggal, Ibu Suri diam-diam menemui Cho untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai siapa klien di balik misi tersebut. 왜 이러세요? 강봉회가 왜 타깃이 된 거야? Cho yang selama ini selalu patuh kepadanya akhirnya membuka suara. Klien itu adalah putra dari seorang direktur rumah sakit yang percaya bahwa kematian ibunya disebabkan oleh Kang. Ia membayar mahal untuk sebuah aksi balas dendam. Namun ada sesuatu yang membuat Cho curiga. Ia memperhatikan bahwa pria tersebut mengenakan jam tangan palsu tidak sebanding dengan jumlah uang besar yang dibayarkan untuk misi. Rasa curiga itu mendorong Cho menyelidiki lebih dalam hingga jejaknya membawanya ke sebuah tempat perjudian ilegal. Di sanalah Ibu Suri akhirnya bertemu langsung dengan pria tersebut. 강봉회 죽여달라 그랬어. 누구한테? Pria itu akhirnya mengaku bahwa dirinya hanya disuruh oleh seseorang yang berbicara dengannya melalui telepon. Tanpa menunda waktu, Ibu Suri segera menghubungi nomor misterius tersebut. Ketika telepon diangkat, suara di ujung sana mengejutkannya. Itu adalah Towo. Dialah dalang dibalik upaya pembunuhan terhadap Dr. Kang. Towo lalu mengancam bahwa dalam waktu dekat Kang akan dibunuh. Mendengar ancaman itu, Ibu Suri langsung bergerak cepat dan segera menuju rumah Kang. Saat Ibu Suri tiba di rumah Kang, dalam kondisi ngos-ngosan dan kelelahan karena harus menaiki tangga, ia terkejut melihat Kang ternyata baik-baik saja. Tidak ada ancaman, tidak ada serangan. Ternyata itu semua hanyalah gertakan dari Towo. Sebuah permainan psikologis untuk menguji seberapa jauh Ibu Suri bersedia membela Kang. Dari sisi samping, Towo yang sudah lebih dulu berada di tempat itu hanya bertepuk tangan dengan sikap mengejek. 심장이 좀 뛰어? 왜 내 앞에서 이러고 있냐고. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Ibu Suri mengajak Towo duduk di sebuah kedai kopi untuk berbincang. Ia mempertanyakan alasan Towo melakukan semua itu padanya. Towo menjawab dengan tenang, ia telah lama mencari sosok legendaris yang dikenal sebagai pembunuh bayaran paling brutal di dunia bawah tanah. Namun kini, saat ia akhirnya menemukan sosok itu, sang legenda justru menunjukkan keinginan untuk pensiun. Ketika para pelanggan kafe mulai masuk, aroma parfum yang menyengat di udara membuat Towo bersin. Ibu Suri menoleh pelan, menatapnya dengan sorotan tajam. Reaksi spontan itu membangkitkan kenangan lama yang sudah lama ia kubur. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan masa lalu mulai menyatu. Setelah mengacak-acak arsip pembunuhan lama, Ibu Suri akhirnya menemukan catatan penting. Saat itu juga, semua menjadi jelas. Towo adalah anak dari pria yang dulu ia bunuh, tepat di depan bebenguk sang anak itu sendiri. Dengan kepekaan dan pengalaman yang ia miliki, Ibu Suri mulai memahami maksud sebenarnya dari ucapan Towo selama ini. 니놈이 내 뒤통수를 노리는구나. Permainan baru rupanya sedang berlangsung. Ibu Suri menyadari bahwa Towo masuk ke dalam agensi bukan semata untuk mencari ketenaran. Ia datang untuk membalas dendam. Dan strategi yang ia gunakan sangat jelas, memancing Ibu Suri keluar dari sarangnya sendiri. Sebagai sosok yang sudah kenyang pengalaman, Ibu Suri tidak tinggal diam. Ia merancang rencana dengan matang, lalu menemui Son secara langsung. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan niatnya menyerang markas utama kelompok gangster, kelompok yang dulu permohonannya sempat ditolak oleh Son saat seorang ibu datang meminta keadilan atas kematian putranya. Namun, bagi Ibu Suri, ini bukan lagi soal pembunuhan seorang anak atau sekedar membasmi para pengedar narkoboy.
Ia menegaskan bahwa sejak awal Hama Shin-seong dibentuk untuk menghadapi ancaman seperti ini. Ibu Suri menyampaikan bahwa jika ia sampai tewas dalam misi terakhir ini, maka tempat di agensi sepenuhnya akan menjadi milik Son. Tapi jika Son masih ragu, ia dipersilahkan mengirim Towo untuk membantunya. 마지막 방역이다. 죽든 살든 등대를 붙여. 투. Tak lama kemudian, Ibu Suri memasuki sebuah klub malam, markas utama kelompok gangster. Tanpa basa-basi, ia melancarkan serangan brutal terhadap bos gangster tersebut. Namun sayang, dalam serangan brutal yang dilancarkannya, Ibu Suri akhirnya kewalahan. Usianya tak lagi muda, kini ia hanyalah seorang remako atau remaja kolot yang tak lagi memiliki tenaga dan refleks seperti dulu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh bos gangster. Ia segera menghubungi Son dan menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat serangan Ibu Suri. Namun, Son menanggapinya dengan tatapan dingin. Baginya, nama bos gangster itu sudah lama ada dalam daftar eksekusi agensi. Hanya saja, ia memilih untuk membiarkannya hidup. Dan kini, Son memberikan satu pesan jelas, selesaikan tugasmu atau kau akan melihat sendiri betapa menjijikannya dunia ini jika nenek tua itu masih terus bernapas. Pada akhirnya, Ibu Suri kalah. 가는 길에 좀 드셔. Di saat tubuhnya sudah tak wala kaya dan ajal terasa begitu dekat, seolah hanya menunggu waktu untuk menghadap sang ilahi. Namun tiba-tiba... Ya, Towo datang tepat waktu. Ia berhasil menyelamatkan Ibu Suri dari kematian yang sudah di depan mata. Tapi kedatangannya bukan atas perintah Son, melainkan atas inisiatif Sekretaris Cho, sosok satu-satunya yang masih menunjukkan rasa hormat dan loyalitas penuh pada Ibu Suri. Tanpa banyak bicara, Towo langsung menggila. Ia menghajar para anggota panayagan gangster dengan sangat brutal. Setelah pertempuran sengit itu usai, Ibu Suri menyiapkan makan malam sederhana di rumahnya. Towo datang, duduk, dan mencicipi hidangan yang dimasak dengan tangan Ibu Suri sendiri. Di antara suapan yang tenang, percakapan tentang masa lalu pun mengalir perlahan. Ibu Suri bercerita bahwa dulunya ia hanya seorang pencuri kecil. Ia tertangkap saat mencuri ginseng liar dari hutan. Di saat tak ada yang peduli, sebuah keluarga bernama Ryu menyelamatkannya. Mereka memberinya makan, tempat tinggal, bahkan pekerjaan. Sejak saat itu, ia merasa berutang segalanya pada keluarga itu. Tiba-tiba Ibu Suri terdiam, lalu ia berkata pelan, seolah menyusun kembali potongan memori yang hilang. Ia baru mengingat siapa sebenarnya Towo. Terakhir kali mereka bertemu, itu terjadi 25 tahun yang lalu. Towo terdiam, tak ada ekspresi di wajahnya, tapi dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. Selama ini, ia menyimpan dendam. Ia ingin Ibu Suri membayar atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Ia ingin melihat wanita itu mati dari tangannya sendiri. Namun saat ia mulai bangkit dan hendak mengambil tindakan, tiba-tiba... 반반.
sebuah minuman telah dicampur obat bius, terkuak bahwa Ibu Suri dididik secara brutal oleh Ryu. Ada peringatan keras, jika terus menerima apapun dari orang lain, terutama dari kolega, nasibnya akan terkubur 6 kaki di bawah tanah. Towo menuduh Ibu Suri sengaja gagal misi agar dirinya datang membantu. Meski risikonya 50/50, Ibu Suri yakin Towo adalah tipe yang akan mencarinya. Pada akhirnya, berkat didikan Ryu, Ibu Suri kini menjadi pembunuh paling cerdas dan tak memiliki kelemahan. Setelah Towo ngejongkeng, kemudian Ibu Suri dengan wajah dingin menyeret Towo tanpa ragu. Ibu Suri menginjak gas, mobil itu meluncur terjun bebas ke dalam danau. Singkat cerita, Ibu Suri datang dengan amarah yang tak lagi tertahan. Pengkhianatan Son adalah luka terakhir yang tak bisa ia maafkan. Ia mendekati Son yang kini sudah dilumpuhkan tak berdaya, tergeletak di kursi. Tanpa ragu, Ibu Suri mencabut pisau dari balik gaunnya dan mengacungkannya tepat di depan wajah Son. Lalu ia memberikan 2 pilihan, mati dengan caranya sendiri atau mati seperti ayahnya dulu. Sebelum pergi, Ibu Suri menoleh ke arah Cho yang berdiri di belakangnya. Ia memintanya untuk pergi dan membakar tempat itu tanpa menyisakan apapun. Keesokan paginya, di sebuah sekolah yang sedang mengadakan acara kelulusan, putri dari Dr. Kang terlihat tampil di atas panggung. Suasana penuh tawa, tepuk tangan, dan pelukan hangat antar keluarga mengisi hari itu. Namun setelah acara berakhir, Putri Kang menghilang tanpa jejak. Kang yang semula tenang, kini panik dan berlari ke sana kemari memanggil-manggil nama putrinya. Tak lama, sebuah pesan masuk ke ponselnya tanpa nama pengirim. Saat dibuka, Kang terpaku. Di pesan berikutnya muncul sebuah nama yang membuatnya nyaris tak percaya. Towo, rupanya Towo masih hidup, berhasil selamat dari percobaan pembunuhan yang sebelumnya dilakukan oleh Ibu Suri. Kang mulai menyadari bahwa penculikan ini berkaitan erat dengan Ibu Suri. Ia segera menemuinya dan menunjukkan pesan tersebut. Ibu Suri tetap tenang. Ia meminta Kang tidak melapor ke polisi dan menyerahkan semua urusan kepadanya. Isi pesan menunjukkan bahwa Towo ingin bertemu Ibu Suri di sebuah bangunan terbengkalai bekas wahana liburan anak-anak. Melihat Kang yang larut dalam kesedihan, Ibu Suri diliputi rasa bersalah dan bertekad dalam hati untuk menyelamatkan anak itu apapun risikonya. Kang yang emosional mempertanyakan segalanya, merasa bahwa menyelamatkan Ibu Suri di masa lalu mungkin adalah kesalahan. Namun Ibu Suri hanya terdiam, wajahnya mematung tanpa sepatah kata. Sesampainya di lokasi yang ditentukan, keheningan menyelimuti bangunan tua tersebut. Bekas taman hiburan itu kini hanya tinggal puing dan kenangan. Beberapa pemenuh bayaran sudah siaga, jari mereka siap dipelatuk, mata tertuju pada mobil yang perlahan memasuki halaman. Namun ternyata bukan Ibu Suri yang berada di dalam mobil itu hanya umpan. Di sisi lain, Ibu Suri menyusup masuk melalui jalur benteng dan memanjat seperti seekor cak-cak. Namun aroma bahaya mulai tercium. Ia disergap oleh beberapa orang yang mengetahui keberadaannya. Terjadilah adu bedil yang seru, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh wanita berusia 65 tahun, namun dilakukan untuk menebus kesalahan dan menyelamatkan seorang anak. Setelah mengalahkan puluhan pembunuh bayaran, Ibu Suri akhirnya berhasil bertemu dengan Towo dan rekannya. Rekan Towo marah karena kehilangan banyak anak buahnya. Saat keduanya terlibat adu cungur, Ibu Suri tiba-tiba bertindak cepat. Towo masih penasaran mengapa Ibu Suri begitu melindungi Dr. Kang. Mengapa ia dianggap tak lebih dari sampah yang harus dibersihkan? Ibu Suri memandangnya tajam, menjawab bahwa kebencian yang diajarkan sejak kecil bukanlah kebenaran dan memperlakukan orang lain seperti serangga hanya membuat dirinya tak berbeda dari serangga itu sendiri. Towo yang tersentuh meminta
meminta maaf dan mengaku bahwa semua ini terjadi karena ia belajar membenci secara otodidak. Ibu Suri menatapnya dingin, lalu bertanya apakah ia boleh membunuhnya. Towo terpancing emosi dan bersiap bertarung. Meski sudah tua, Ibu Suri masih mematikan. Dengan penuh tenaga dan pengalaman, ia berhasil menusuk Towo hingga terkapar. Dalam keadaan sekarat, Towo menyampaikan kata-kata terakhirnya. Ia mengenang masa lalu saat Ibu Suri masih menjadi pembantu di rumah keluarganya. Ia mengenang saat Ibu Suri menemaninya belajar, bermain, dan melindunginya dari ayahnya yang kejam. Ia mengingat hari saat ayahnya mati, saat yang mengubah hidupnya. Sejak saat itu, ia tumbuh menjadi pembunuh brutal tanpa arah, membawa dendam, kehilangan, dan janji yang ia rasa dihianati. Towo mengingatkan satu hal, dulu Ibu Suri pernah berjanji kalau ia sudah besar, ia boleh ikut bersamanya. Dari situ, jalan hidupnya mulai gelap dan berlumuran darah. Tapi di balik semua itu, ia terus mencari sosok Ibu Suri, sosok yang ia anggap sebagai ibu sendiri. Mendengar bacotan itu, Ibu Suri tersentuh. Ia mengingat semuanya. Di saat Towo sakaratul kojor, Ibu Suri memeluknya erat di pangkuannya. Ia merasa bersalah dan bertanya mengapa Towo tak pernah mengatakannya lebih awal. Towo menjawab bahwa ia takut Ibu Suri marah dan tak mengingatnya lagi. Ternyata, alasan Towo menculik anak Kang dan membawanya ke taman hiburan adalah karena janji lama Ibu Suri saat menjadi pembantu. Janji bahwa suatu hari mereka akan pergi bermain ke taman itu bersama. Mendengar itu, hati Ibu Suri hancur dan akhirnya Towo menghembuskan napas terakhir dalam pelukannya. Di akhir film, Ibu Suri terlihat mengunjungi makam Ryu. Ia menaruh lukisan buatan Towo di samping nisan. Dalam hati, ia berbicara pada Ryu, bukankah semua ini terjadi karena mesin pembunuh yang diciptakan dulu untuk melindungi, kini mesin itu menjadi bagian dari keluarga mereka. Pada akhirnya, kita semua hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki takdir untuk hidup dan mati. Kematian adalah bagian dari siklus kehidupan yang telah ditetapkan olehnya. Manusia tidak pernah tahu kapan ajal akan datang. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bersiap. Sementara itu, di sisi lain, Dr. Kang akhirnya kembali bisa memeluk anak tercintanya. 우린 결국 사라진 존재일 뿐인 거야. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dan begitulah akhir dari kisah Ibu Suri, Towo, dan dunia kelam Hamasin Seo. Sebuah cerita tentang dendam, luka lama, dan janji masa kecil yang berujung maut. Sebuah pengingat ya, bahwa kadang yang kita kejar seumur hidup justru adalah sesuatu yang dulu pernah kita lupakan. Tapi ya, begitulah hidup penuh misteri. Nah oke guys, mungkin itu saja ya yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.